make some more. Kan jalan keluarnya sendiri. Nah, yang saya tidak harapkan atau yang saya boleh, kalau boleh saya sarankan kepada Bapak dan Ibu, ketika mengcoaching, jangan memikirkan masalah mereka. Orang coach, yang namanya coach, kalau memikirkan setiap kali memikirkan masalah coachingnya, gak ada yang umurnya panjang, Bapak dan Ibu. Saya harus katakan, coach itu umurnya pendek semua. Kalau kerjaannya adalah memikirkan dan mencarikan solusi untuk orang lain. Oke, mungkin kalimat saya agak ekstrim ya, tapi benar. Ketika Bapak dan Ibu mengcoaching, pikirkanlah orang yang ada di depan Anda itu. Ya, pikirkanlah masalahnya. Maksudnya apa? Kalau saya mengcoaching masalah, saya akan sibuk memikirkan, mencarikan jalan keluar buat orang itu atau buat siswa kita. Tapi kalau saya memikirkan, saya mengcoaching orang, ya, mengcoaching orangnya, saya akan membimbing dia memikirkan bagaimana caranya supaya ia menemukan jalannya, menemukan jalan solusinya sendiri. Itu beda, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita akan mungkin saat ini Bapak Ibu, mana ya? Saya kok nggak ngerti. Oke, nggak apa-apa. Ya, Bapak dan Ibu, saya mau sampaikan juga bahwa kenapa saya tadi mengatakan bahwa coaching itu bukan soal masalahnya, bukan soal orang bermasalah itu di coaching, bukan itu. Bapak dan Ibu, saya mau katakan satu lagi. Orang yang di coaching bukanlah yang bermasalah. Orang itu di coaching karena dia punya tujuan yang mau dicapai. Perhatikan baik-baik. Oh, itu bukan karena orang itu bermasalah, tapi karena orang itu punya tujuan. Kenapa saya katakan demikian? Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau yang namanya orang di coaching itu adalah orang bermasalah, artinya kalau tidak bermasalah orang tidak di coaching. Betul? Satu. Dua. Ayo kamu di coaching. Emang saya ada masalah apa sama saya? Emang saya bermasalah ya? Itu kan Bapak dan Ibu yang sekarang beredar. Ya? Coba pahami kata-kata saya. Ya. Kenapa banyak orang enggan di coaching? Karena persepsinya coach yang di coaching itu adalah orang-orang bermasalah. Tapi Bapak dan Ibu, loh begitu orang tidak bermasalah di coaching bisa asal punya tujuan. Cara paling mungkin Bapak dan Ibu, kalau Anda tahu dunia olahraga ya, nah, mungkin bapak-bapak ini lebih ya, entah itu sepak bola, basket, apa itu dunia olahraga, itu mereka meng-hire ya coach-coach yang dibayar mahal. Apakah kalau Bapak dan Ibu yang tahu mungkin siapa ya coach yang terkenal? Di sepak bola itu ada namanya Jose Mourinho, itu orang Portugal, ya, orang Portugal. Ya. Dia dibayar mahal untuk meng-coaching tim sepak bola. Untuk apa? Apakah si Jose Mourinho itu mengajarkan cara menendang, cara menangkap bola? Tidak. Dia tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Kenapa lalu dia di-hire? Dia di-hire karena
klub itu ingin menjadi juara. Yang namanya Ronaldo, Cristiano Ronaldo menendang sudah lebih jago daripada siapa dulu? Saya lupa, yang Ferguson, ya, Alex Ferguson, ya. Maradona, Kak. Maradona, ya. Maradona jelas lebih jago menendang bola, masukin gawang daripada coachnya, jelas. Tapi kenapa seorang Maradona tetap butuh coach? Dia sudah jago kemana-mana. Kenapa klubnya butuh coach? Ya, bukan karena mereka nggak bisa melakukan sesuatu, bukan. Tapi karena mereka ingin jadi juara. Terus bagaimana seorang coach berpikir melihat apa strategi yang harus dilakukan agar klub ini menjadi juara? Itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya kembalikan ke situasi kita, Bapak dan Ibu, orang di coaching bukan karena orang itu bermasalah, itu dulu yang dipegang. Orang di coaching karena dia punya tujuan. Kalau begitu Bapak dan Ibu, apakah siswa yang sudah pintar, sudah juara, sudah bintang kelas, perlu di coaching? Perlu, kalau dia ingin melejit lebih tinggi lagi. Tapi kalau orang itu atau siswa kita itu hanya, ya udahlah saya gini aja udah cukup Pak, ya nggak perlu di coaching. Bukan apa, dia tidak ada niatan untuk, dia tidak punya tujuan. Itu Bapak dan Ibu, ya. Oke, mudah-mudahan ini cukup menggambarkan ya. Jadi sekali lagi, pahami baik-baik Bapak dan Ibu, coaching bukan karena orang punya masalah. Tapi coachinglah orang itu punya tujuan. Orang yang sudah bagus, di coaching untuk menjadi lebih bagus. Pak, kalau begitu apakah coaching tidak bisa membantu menyelesaikan masalah? Bisa, Bapak dan Ibu. Yang penting orang itu punya tujuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana kalau orang yang datang ke tempat Bapak dan Ibu, orangnya saya punya masalah begini. Tapi setelah digali, dia sebetulnya nggak mau menyelesaikan masalahnya. Ya saya namanya victimhood. Victimhood itu merasa jadi korban, merasa dizolimi terus. Nah itu kan ada kan orang kayak gitu, ngomong sama kita begini, ya saya tuh gini, saya tuh merasa korban gini, masa dirinya korban terus. Tapi nggak diajak untuk ayo kita bangkit itu nggak mau. Bukan saya nggak bisa, saya nggak pede, saya nggak itu. Ya udah. Nah orang seperti itu Bapak, kalau dia tidak punya tujuan, orang seperti itu tidak bisa di-coaching, ya, karena tujuannya nggak ada. Gitu. Jadi sekali lagi syarat untuk bisa meng-coaching orang adalah orang yang kita coaching harus punya tujuan. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya saya lihat di video itu ya, di video beberapa video pembelajaran yang hasil rekaman, ya, saya nggak bisa mengikuti mata pelajaran ini karena saya dan sebagainya gitu kan. Nah, ditanya apa tantangannya, apa yang udah kamu lakukan gitu ya. Nah, yang perlu ditanyakan, oke, kamu pengennya bagaimana? Tanya itu Bapak dan Ibu ya kepada siswa kita. Memang Bapak dan Ibu saya harus akui bahwa usia atau kematangan siswa itu ada pengaruhnya. Artinya begini Bapak dan Ibu, kalau kita mau meng-coaching yang secara efektif, itu memang kepada siswa kita yang sudah bisa mengambil keputusan, itu akan lebih efektif. Artinya begini, dia sudah bisa memilih, kamu pengennya gimana? Saya pengennya gini Bu, atau Pak, itu bisa kita coaching. Tapi kalau di bawah itu, misalnya usia SD, mungkin belum akil balik, ya, Bapak dan Ibu saran saya nanti Anda hadir saja, mendengarkan saja. Mereka masih lebih butuh pembimbingan dari Bapak dan Ibu, karena mereka belum bisa memutuskan untuk dirinya sendiri. Ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi coaching ini kita fleksibel kan di situ. Ya. Baik, tadi ada satu pertanyaan kayaknya ya, saya coba baca. Di kepala saya pertanyaan apa yang akan diajukan supaya coaching bisa terbuka. Oke, nanti kita akan jawab ya, Bapak atau Ibu ya, Yusmaneli.
coach dengan psikiater apakah sama karena ada tujuan dari coach atau pasiennya? Oke. Ada sedikit perbedaan, ini saya jawab sedikit aja ya. Coach dengan psikiater. Bapak dan Ibu, psikiater ya, psikiater sama psikolog itu lebih dekat ya. Begini. Dalam itu biasanya yang kita sebutkan ya, psikiater ataupun psikolog itu melakukan proses yang namanya konseling ya. Konseling itu biasanya membutuhkan ada unsur penyembuhan, ada unsur terapi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Anda seorang psikolog dan psikolog klinis, ya Anda punya lisensi untuk melakukan terapi, silakan. Kalau saya seorang coach, saya tidak punya kemampuan atau saya tidak punya lisensi untuk melakukan penyembuhan atau terapi, saya tidak akan lakukan. Saya akan merefer kepada mereka yang punya lisensi itu. Karena ini menyangkut hidup orang lah. Nah, kalau psikiater itu menggunakan obat-obatan, Ibu. Ya, itu lebih ke dokter, lebih ke dekat itu biasanya terkait sama depresi dan sebagainya. Nah, tapi kalau lebih dekat dengan coach itu psikolog, ya, dia mendengarkan, gitu, tapi itu ada ilmunya sendiri, ya. Nah, berkaitan sama emosi, berkaitan sama mental dan sebagainya itu psikolog lebih dekat. Kalau coaching itu kepada orang yang masih bisa berpikir jernih dan logik, Bapak dan Ibu, ya. Oke, ini kelihatannya kita udah mulai seru ya, Bapak dan Ibu ya. Saya akan lanjutkan, saya akan masuk ke bagian berikutnya. Elaborasi pemahaman, oke. Nah, Bapak dan Ibu, sebentar. Terima kasih, Bu. Sebentar ya, tadi saya ada yang terlewat kayaknya. Oh, oke. Proses ini kita akan belajar mengenai komunikasi ya, dialog tentang kemitraan, menggali potensi, kemudian menemukan solusi dan sebagainya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, di layar Anda ini ada sudah terlihat gambar Ki Hajar Dewantoro di situ ya. Coaching dalam konteks pendidikan. Seperti apa? Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Menuntun. Ingat, Bapak dan Ibu, sesuai ya, saya kira Ki Hajar sudah menjelaskan, sudah memberikan pandangannya dan sangat relevan. Kita, Bapak dan Ibu, sebagai pengajar itu juga menuntun anak didiknya. Kami, Pak, Bu, sebagai seorang coach itu juga mendampingi ya, kalau bahasa kami itu mendampingi orang yang kami coaching, seperti itu. Ya. Nah, sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Betul, ya. Jadi di sini kita menemani Pak anak didik kita, ya, menemani anak didik kita untuk mengembangkan potensinya. Nah, pentingnya proses coaching adalah untuk mengaktifasi kerja otak, kemudian pertanyaan yang reflektif, ya, pertanyaan tentang proses coaching juga membuat berpikir lebih kritis. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu. Ya, dalam proses coaching, itu yang diutamakan bagaimana orang yang kita coaching itu berkembang. Bagaimana orang yang kita coaching itu bisa berkembang. Bisa menemukan jalannya. Ini bukan hanya soal menyelesaikan masalah dia saat itu, tapi bagaimana dia bisa menghadapi situasi yang berbeda. Itu, ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan Ibu. Nah, itu kan ya tentang psikiater. Nah, ada kaitannya seperti ini. Oke. Nah, Bapak dan Ibu diperhatikan di situ ya. Coaching, mentoring, dan konseling. Apa bedanya? Ya. Nah, tujuannya ya,
di sini coaching mengarahkan ini mencapai menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ingat Bapak dan Ibu, tadi yang saya sampaikan adalah, ingat ya, membimbing, mendampingi coaching untuk menemukan jalan menuju masalahnya. Ingat Bapak Ibu jangan salah, bukan tugas coach mencarikan solusi. Coach boleh berbagi Bapak dan Ibu, berbagi pengalaman boleh, ya berbagi pengalaman. Tapi bukan yang pertama, bukan tugas coach untuk mencarikan jalan keluar untuk dipakai oleh coach. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu artinya kita menjadi problem solver, betul? Coach pada intinya bukan problem solver, dia adalah mendampingi. Ingat, kita menuntun Bapak dan Ibu. Oke. Mentoring. Apa bedanya mentoring? Nah, mentoring apa bedanya dengan coaching? Kalau mentoring Bapak dan Ibu, ini biasanya orang harus lebih ahli. Nah, Bapak dan Ibu sebagai pengajar tentunya Anda lebih tahu, lebih ahli daripada siswa Anda, betul? Asli ya. Kita sebagai pendidik, kita harus lebih berpengalaman, harus lebih tahu dari dalam suatu kelas, gitu ya, seperti itu. Banyak orang atau beberapa orang. Mentoring biasanya dimaksud itu adalah membimbing satu demi satu. Jadi kalau misalnya aku dalam kelompok kecil, jadi Bapak dan Ibu misalnya Anda melakukan memberikan les tambahan untuk siswa-siswi Anda. Nah, yang Anda lakukan itu di luar kelas ya, memberikan itu adalah mentoring. Tapi ketika Bapak dan Ibu ada di kelas ya, mengajar, itu Anda menjadi seorang trainer, pelatih, pengajar. Tapi kalau Bapak dan Ibu memberikan kursus tambahan, les tambahan, oke, kamu lakukannya seperti ini mengajari, itu mentoring. Mentoring itu Bapak dan Ibu, itu siswa atau anak atau orang dari tidak tahu menjadi tahu. Ya? Dari tidak tahu menjadi tahu. Itu mentoring. Tapi kalau anak itu sudah tahu dan ingin menjadi lebih cakap lagi, ya, lebih bisa lagi, diperlukan coaching. Mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang guru apa ya? Zaman saya sebutannya itu seni suara ya. Guru menyanyi, ya. Mungkin seni musik atau seni suara. Guru kesenian, Pak. Kesenian, baik. Terima kasih, Ibu. Nah, misalnya Bapak dan Ibu ada yang guru kesenian. Kalau saya ambil contoh saja, seni itu banyak ya, luas ya. Saya ambil contoh saja seni tarik suara, menyanyi. Anak didik kita, siswa dan siswi kita yang belum bisa menyanyi, kita ajari menyanyi, menarik nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan seterusnya. Ya, kemudian kita ajari bagaimana mengatur irama, birama, dan sebagainya. Ya kan? Nah, proses yang kita lakukan itu, Bapak dan Ibu, itu adalah mentoring. Karena anak ini dari tidak bisa menjadi bisa. Sekarang, siswa-siswi Ibu sudah bisa menyanyi. Ya. Dia sudah bisa tarik suara, dia sudah bisa melakukan ini. Kita tidak perlu melakukan mentoring lagi. Kalau dia ingin menjadi katakanlah juara menyanyi sekolahan atau juara menyanyi sekabupaten, ya, dia tidak perlu di mentor lagi. Karena dia sudah bisa menarik suara, menjaga nafas dan sebagainya. Yang diperlukan adalah coaching. Dia tekniknya sudah tahu, tapi bagaimana caranya, strateginya supaya dia bisa misalnya menahan nada lebih lama, bagaimana seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu. Beda kan ya? Mentoring adalah dari tidak bisa menjadi bisa. Coaching adalah dari bisa menjadi lebih bisa. Kalau Bapak dan Ibu lihat sini, dari tidak bisa, bisa, lebih bisa,
Apakah orang yang di coaching ini orang yang bermasalah? Tidak, Bapak dan Ibu. Siswa Anda punya tujuan menjadi juara, menjadi orang yang menyanyinya lebih hebat, lebih piawai lagi. Itu tujuannya. Lakukanlah coaching di situ, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa menjadi seorang coach untuk seni suara di sini. Gitu ya, Bu? Ya, Pak, Bu, ya, perbedaannya di situ. Konseling bagaimana? Konseling, seperti tadi saya sampaikan, konseling itu sifatnya ada unsur penyembuhan, Bapak dan Ibu. Dan kalau penyembuhan, kadang-kadang menggunakan obat-obatan. Kalau menggunakan obat-obatan ini dilakukan bukan oleh psikolog, tapi oleh psikiater. Ya, seperti itu. Kemudian apa bedanya psikolog dengan metode yang dilakukan oleh psikolog dengan seorang coach? Psikolog itu biasanya menggali situasi itu sampai jauh ke masa lalunya, sampai ke masa kecil, pola asuhnya, pola asuh keluarga dan sebagainya. Jadi sampai ke masa lalu. Di situ mencoba mencari akar di mana yang menyebabkan menyebabkan mental sehingga orang ini seperti ini. Nah, kalau coaching itu menggali situasi sekarang seperti apa, ya, mungkin sedikit mundur, ya. Berapa bulan atau tahun lalu seperti apa, tapi tidak sampai ke masa kecil. Lalu membawa ke masa depan, Bapak dan Ibu. Seorang coach itu bukan cuma menggali apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah terjadi pada coaching kita. Seorang coach harus bisa membawa, oke, berikutnya kalau begitu apa yang bisa kamu lakukan? Apa? Fokusnya ke sana, Bapak dan Ibu. Ya? Jelas ya, konseling itu biasanya menggali ke masa lalu untuk menemukan akar masalahnya. Kalau coaching, menggali di masa kini untuk membawa ke masa depan. Itu bedanya coaching dengan konseling. Ya. Dan sekali lagi, kalau kita tidak punya sertifikasi atau lisensi untuk melakukan konseling, Bapak dan Ibu, kalau saran saya, jangan lakukan konseling. Ya, salah-salah. Ya, namanya juga hidup orang ya, Bapak dan Ibu ya. Diagnosa itu ya sebetulnya baik. Kalau dalam psikiater atau kedokteran, dan itu dilakukan diagnosa, mencari tahu apa sih penyebabnya. Gitu ya. Coaching sebetulnya sedikit melakukan diagnosa, tapi tidak mendalam sekali sampai ke masa lalu tapi dibawa ke masa depan. Jadi kita tidak stay membicarakan saat ini saja atau masa lalu saja. Beda sama orang curhat ya, Bapak dan Ibu ya. Curhat. Kalau curhat kan kita biasanya nanyain, kamu diapain aja? Kamu udah ngapain aja? Nah itu kalau curhat ya. Kalau coaching itu nggak seperti itu. Coaching itu harus bahwa, oke, kalau gitu apa ke depannya? Apa nih maksudnya? Gitu ya. Saya sambil lanjut ya, Bapak dan Ibu. Nah, prinsip coaching. Jadi kalau menjadi seorang coach itu harus bagaimana? Nah ini ya, Bapak Ibu para pengajar, seorang coach itu harus menjaga paling tidak 3 hal ini. Pertama, kemitraan Bapak dan Ibu. Walaupun yang kita coaching itu siswa, ya siswa kita yang usianya mungkin jauh di bawah kita, ya. Tapi pada saat kita melakukan sesi coaching itu, jadilah teman Bapak dan Ibu. Jadi dengarkan mereka. Ya. Kita menjadi pendengar saja. Cukup di situ. Kita menjadi pendengar apa sih yang terjadi dan sebagainya. Bapak dan Ibu, kenapa tadi beberapa ya dari jawaban Bapak dan Ibu sih mengatakan sulit mendapatkan kata-kata untuk pertanyaan dan sebagainya. Saya bisa menduga kita sulit mengajukan pertanyaan. Pertama adalah karena kita tidak mendengarkan benar kata-kata coach kita atau siswa kita. Satu. Kedua, karena kita sibuk memikirkan menyelesaikan masalah. Itu yang membuat kita nggak bisa bertanya dengan baik, Bapak dan Ibu. Jujur saja. Ya. Jadi lupa kalau gitu, apakah selama kita coaching kita tidak perlu memikirkan masalahnya? Saya bisa katakan tidak usah dulu.
Dengarkan saja dulu apa yang terjadi sama siswa kita ini, apa yang dihadapi. Itu lebih penting Bapak dan Ibu daripada menemukan itu ingin dapat solusi. Oh, aneh ya. Oh, jadi yang benar Pak. Apakah coaching itu orang mau coaching itu bukan karena mau dapat? Saya harus jujur katakan tidak. Ya, itu terserah ya. Bapak Ibu mau mendengar jawaban pakar atau jawaban praktisi. Kalau saya bukan pakar, saya praktisi. Dalam pengalaman saya, tidak semua orang datang di coaching itu karena ingin mendapatkan solusi. Banyak yang datang hanya karena ingin didengar, Bapak dan Ibu. Dia nggak punya teman ngomong, ya. Dia nggak punya teman. Saya cuma mendengarkan saja. Oh, seperti itu, baik. Jadi itu sudah happy. Nah, terus gimana? Itu, aduh, saya udah lega Pak ngomong sama Bapak nih. Saya bisa ini, itu. Udah. Terus apa yang mau dilakukan? Saya udah punya rencana sih Pak. Saya melakukan gini-gini. Udah punya sendiri. Udah. Coba. Kalau saya dari tadi mikirin, gimana ya cara menemukan? Kan bisa ya, gitu ya. Baik, ada pertanyaan. Baik, saya lihat ke kolom pertanyaan dulu ya. Aduh, sampai mana tadi ya mau pertanyaan? Oke, mendengarkan itu. Yang ada di kepala saya pertanyaan. Oke, apakah tadi sudah? Bagaimana caranya mengcoaching untuk anak PAUD, Pak? Usia dini. Nah, ini tadi Ibu Delia ya. Nah, Bapak dan Ibu, sambil saya jawab ya pertanyaan ini, bagaimana mengcoaching anak PAUD, ya, usia dini. Ibu, Bapak, anak usia dini, namanya juga usia dini, mereka masih butuh bimbingan kita, masih butuh diberitahu, masih melakukan sesuatu, jangan begini, jangan begitu. Coaching untuk anak usia dini, Bapak dan Ibu, kalau saya boleh saran, adalah Bapak dan Ibu tetap menjadi seorang mentor untuk dia, ya. Tapi dengarkanlah dia, gitu ya. Dia ngomong apa, maunya apa, ya udah. Didengarkan itu bukan berarti Bapak Ibu harus menuruti apa permintaan. Tidak. Didengarkan itu Bapak dan Ibu tetap melihat sebagai seorang pembimbing. Oke, ini bisa dilakukan, ini boleh dilakukan. Kalau terlalu berbahaya untuk dilakukan, jangan. Itu Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa, tadi seperti yang saya katakan, memang efektifnya cara meng-coaching ya, teknik coaching ini, kalau Bapak dan Ibu sudah membaca tadi yang namanya Tirta, ya, itu akan lebih efektif kalau dilakukan kepada anak yang sudah bisa memilih, sudah bisa mengambil keputusan. Aku pengen begini, aku pengen begitu. Itu sudah bisa. Tapi ketika anak itu masih belum, saya tidak menyarankan Anda menggunakan Tirta tadi. Tapi Bapak dan Ibu, Anda bisa melakukan dengan cara menjadi pendengar. Nah, kemitraan di sini ini termasuk menjadi pendengar, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kita tidak perlu, aduh Pak, kalau gitu saya nggak bisa coaching nih kalau anaknya PAUD begini. Ya, Bapak tetap bisa menjadi seorang coach, tapi jadilah pendengar saja. Karena salah satu teknik dari coaching adalah mendengar. Paling tidak ada 3, Pak, Bu, ya. Anda harus bisa mendengar, Anda bisa bertanya, dan Anda bisa berbagi. Gitu. Paling tidak di situ. Kalau anak nggak bisa ditanyai, anak belum bisa, kalau kita jelasin juga nggak ngerti, kita jadi pendengar saja. Ya, oke. Saya lanjut dulu. Oke, ada pertanyaan lagi. Sampai mana tadi? Oke. Apakah dalam coaching, coach yang mendatangi coachnya setelah mengamati terlebih dahulu, atau coach yang mencari coach untuk berbagi cerita, bagusnya seperti apa? Baik, Ibu Eka Anggraini, ya. Dua-duanya sebenarnya bisa, Bapak dan Ibu, karena coaching ini adalah sebetulnya kesepakatan dua pihak. Jadi kalau ada siswa yang datang kita, Bu, saya mau bisa
didengarkan saja dia mau bicara apa. Gitu ya, didengarkan saja Ibu. Tapi kalau ada sesuatu yang memang kita perlu sampaikan, ya, coach mendatangi coachnya setelah mengamati lebih dahulu. Ya, bisa. Kalau memang ada tujuan yang mau dicapai untuk, sekali lagi, untuk kepentingan coach ya, Bapak dan Ibu. Bukan untuk kepentingan coach. Ya. Kalau Bapak dan Ibu misalnya ada tugas sekolah, oh siswa harus mengikuti ini, ya, dan sebagainya, itu program dari sekolah, Anda bisa menyampaikan itu. Tapi kalau misalnya, oh bisa begini, itu bukan coaching itu sebetulnya, itu sih instruksi sebetulnya ya. Oke. Siswa kita atau teman sejawat kita belum mengetahui kita sudah belajar. Oke. Ini ya, sebagainya. Gak apa-apa Bapak dan Ibu, Anda jelaskan dulu. Ya, Anda jelaskan dulu. Misalnya Pak Joko ini nanti harus mengcoaching rekan sesama guru yang belum mengikuti pelatihan ini. Ya, Anda diminta oleh kepala sekolah misalnya, atau Bapak sendiri adalah kepala sekolah, dan kita melakukan program coaching. Sampaikan dulu. Oke, kepada Pak A misalnya, Pak A, ini kita akan melakukan suatu proses coaching. Bapak pernah nggak mengikuti proses coaching sebelumnya? Belum Pak, baik. Proses coaching itu adalah nanti tujuannya adalah untuk pengembangan Bapak. Tujuan Pak Joko yang perlu disampaikan. Apa gunanya coaching ini untuk yang bersangkutan? Itu yang perlu disampaikan dulu. Ya. Setelah itu baru sampaikan apa yang mau Bapak lakukan dalam proses itu. Gitu. Ya, kalau saya kan begitu. Nanti kita akan ke sana ya Bapak dan Ibu. Sabar ya. Oke, saya jawab satu dulu, Pak Rohmat, izin bertanya dalam praktik coaching saya kerap sulit mengajukan pertanyaan. Nah itu tadi Pak, nanti kita akan ke sana ya. Oke. Baik, jadi seorang coach ya, Bapak dan Ibu, itu pertama harus melihat coachee atau orang yang di coaching itu sebagai mitra. Ya kalau ini adalah siswa dan sangat kecil misalnya ya, jauh itu, Anda jadi pendengar saja. Ya, kemitraan itu dibangun dengan, kenapa harus kemitraan Bapak dan Ibu? Karena untuk meng-coaching diperlukan rasa percaya alias trust. Kita tidak bisa meng-coaching kalau orang itu tidak percaya sama kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa yang membuat kok siswa saya itu nggak mau ngomong sama saya? Saya sudah tanyain, saya sudah menggali pertanyaan, tapi mereka nggak mau ngomong sama saya. Dasarnya satu Pak, belum percaya aja sama kita. Ya, belum percaya. Kok loh, Pak, belum percaya gimana? Iya, belum percaya. Kalau saya jawab gini, nanti saya diapain? Jangan-jangan saya jawab gini, nilai saya jelek. Nah, itulah gunanya menjelaskan dulu tujuan coaching apa kepada orang yang mau kita coaching. Kepada Ibu. Ya. Kemudian di sini ada percakapan kreatif. Ya, percakapannya harus dua arah. Bukan kita menasehati, itu bukan coaching. Itu namanya nasihat, petuah, dakwah, gitu ya. Ceramah, nah itu namanya, itu bukan coaching itu, ya. Coaching itu kita lebih banyak mendengarkan, kita bertanya sesuai dengan apa yang dia sampaikan, ya. Itu namanya coaching, dan punya tujuan, ya. Kalau kita bawa agenda kita sendiri, saya mau ngomong begini, itu namanya bukan coaching Bapak dan Ibu, ya. Ceramah itu namanya, ya. Tausiah, nah tuh, seperti mengajarkan. Memaksimalkan potensi, yes, Bapak dan Ibu. Coach itu arahnya harus memaksimalkan potensi orang yang kita coaching, ya. Saya lanjutkan dulu, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ya, Bapak dan Ibu lihat ada gambar bunga di sini di layar Anda, ya. Ini adalah mindset. Kalau Bapak dan Ibu mau menjadi seorang coach ya bagi siswa dan sebagainya, paling tidak punya 4 mindset. Pertama, coach sebagai pusat. Coach sebagai pusat itu artinya, Pak, Bu, kita meng-coaching untuk kepentingannya siswa kita ini atau rekan kerja yang kita coaching ini. Bukan untuk kepentingan saya. Makanya pertanyaannya ya, Bapak dan Ibu, pertanyaannya
pertanyaan curious. Nah ini ya di bagian kedua. Pertanyaannya curious, bukan kepo. Misalnya ada rekan sesama guru ngomong ya tadi yang seperti saya cerita, dia di sini lagi ada masalah rumah tangga nih. Ya. Kemudian otomatis biasanya apa pertanyaannya Bu Vivi? Kamu diapain aja? Nah, gitu kan? Itu kepo Bu, namanya ya. Kalau gitu nanyanya gimana Pak? Nanyanya oke, apa sih yang terjadi? Itu Bu. Biar coach kita cerita. Gak usah nanya, kamu udah nikah berapa lama? Itu kepo juga itu. Ya. Apalagi tambah kita harus apa yang terjadi, terus itu situasinya apa. Jadi saya ada masalah rumah tangga yang seperti apa. Itu pertanyaan coach Bu, Pak, ya bukan kamu diapain atau kamu ngapain, itu kepo, ya. Terbuka dan ingin tahu. Dan juga Bapak dan Ibu, kita nggak bisa mengcoaching kalau kita nggak pengen tahu masalahnya. Pak, saya nggak bisa, saya bingung, saya nggak bisa ngikutin pelajaran. Oh, pelajaran. Kamu nggak ngerti tugas ya? Nah, itu namanya bukan coach seperti itu. Ya. Itu bukan coach, itu kita sudah enggan bertanya. Oke. 3. Menyadari semua yang terjadi pada setiap saat. Nah, ini sebenarnya begini Bapak dan Ibu, kalau kita meng-coaching itu, kita ngelihat ya, ini orangnya khawatirkah, atau orangnya sedang apa ya, atau orangnya justru sedang gembira, oh ya Pak saya ada gini dan sebagainya. Ya, itu kita memperhatikan itu. Bahasa tubuh itu kita juga perhatikan Pak, Bu ya. Jadi bahasa tubuh. Kalau kita sedang mengcoaching siswa, lalu dia sedikit-sedikit duduknya kayaknya nggak enak dan sebagainya, stop dulu aja coachingnya. Stop dulu. Jelas coaching kita merasa tidak nyaman di sini. Lebih baik kita stop. Lihat kamu merasa tidak nyaman, ada apa? Lebih baik kita bertanya begitu ya, Bapak dan Ibu. Ya, dari begitu kita nyerocos ngajukan pertanyaan, nggak dijawab juga. Dan keempat adalah membantu coaching melihat peluang-peluang baru. Nah ini yang penting Bapak dan Ibu. Jangan gini juga ya pertanyaannya, misalnya gitu. Anda punya rekan sesama guru dan mengatakan bahwa saya lagi bingung ini menghadapi ada siswa saya yang kayaknya agak sulit dikendalikan, gitu, agak sulit susah diatur gitu. Oh gitu ya Bu. Oke. Terus apa yang mau dilakukan Bu? Nah itu juga bukan coaching seperti itu. Orang baru cerita masalah, terus kita tanya, terus solusinya apa? Nah, itu bukan coaching. Kita eksplor dulu Bapak dan Ibu. Ada apa yang terjadi? Sulit diatur seperti apa? Nah kayak gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, ini saya agak cepat saja, ini karena kita ada pembagian waktunya. Satu hal di sini Bapak dan Ibu, kalau di bagian komunikasi asertif ini adalah pertama Bapak dan Ibu, yang sulit dalam coaching itu bukan soal tanya jawab Pak Bu ya. Cara bertanya dan cara mendengarkan itu ada ilmunya dan itu bisa dihafalkan sebetulnya. Cara bertanya yang baik itu seperti apa itu bisa dihafalkan. Tapi yang sulit itu adalah membangun kepercayaan atau rasa percaya dari orang yang kita coaching. Nah, saya mau kasih satu tips, saya nggak tahu, mungkin tidak secara detail disampaikan di sini, tapi saya mau kasih tips saja ya Bapak dan Ibu, bagaimana sih membuat orang percaya. Kalau ini kebetulan lebih cocok ya, kalau sekali lagi usia dini mungkin tidak pas atau belum pas karena belum paham, tapi kalau untuk anak atau siswa yang remaja atau orang yang sudah dewasa, ini lebih bisa. Yaitu pertama Bapak dan Ibu,
sampaikanlah bahwa percakapan Anda itu rahasia, konfidensial. Jadi Bapak dan Ibu, percakapan coaching itu sifatnya hanya antara Anda dan coach yang tahu. Sama yang Maha Kuasa tentu saja. Ya. Tapi kan nggak pernah kan yang Maha Kuasa kepo sama kita kan nggak pernah. Yang kepo ya kita. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, sampaikan bahwa percakapan ini rahasia. Jadi misalnya ada orang coaching, oke, supaya kita bisa kamu dan Allah yang tahu. Jadi saya tidak akan membicarakan ini keluar ruangan ini. Itu perlu disampaikan dulu Bapak dan Ibu. Ya, sampaikan. Kedua, Bapak dan Ibu, kalau Anda sekali mengkut ini baru itu, coba temukan istilahnya ya, calm down. Tapi kalau ini adalah siswa Anda sendiri, ya bisa diukur sih sebetulnya, ya Bapak dan Ibu, bahwa dia biasa nggak, bagaimana dia menanggapi. Saya nanti akan bertanya seperti ini, menurut kamu gimana? Ibu, saya bertanya dan sebagainya. Ya Bapak dan Ibu, kalau orang dewasa mungkin agak lebih mudah. Misalnya, oh ya Bapak dan Ibu, sebelum saya mengajar untuk CGT ini, Bapak dan Ibu, saya mengajar di 4 batch pengajar praktik. Nanti kan Bapak dan Ibu berarti akan didampingi ya sama PGP, pendamping guru penggerak, atau sekarang namanya pengajar praktik. Ya, mereka sudah belajar coaching, Bapak dan Ibu, dan mereka sudah tahu coaching itu bukan mencari masalah dan sebagainya. Ini kenapa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekarang, supaya pemahaman Anda nanti sama mereka. Ya. Dan dengan mereka sudah tahu bahwa yang namanya coaching itu bukan nyari solusi, tapi dia akan menemani Bapak dan Ibu menemukan jalan menuju pada solusi. Mereka tidak lebih tahu dan tidak lebih pintar daripada Bapak dan Ibu terkait sama isu itu. Isu itu Bapak dan Ibu yang menghadapi kan? Mereka nanti akan bertindak, mendampingi Anda itu, mereka akan menggunakan teknik coaching, Pak, Bu. Ya. Nah, ini saya kasih tahu, supaya kalau ditanyain sama mereka, apa yang terjadi, Pak, itu Anda sudah tahu bahwa itu adalah teknik coaching. Bapak lagi coaching ya, gituin aja. Gitu ya. Ya. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Baik. Jangan khawatir, mereka sudah tahu, mereka sudah belajar ini, ya. Mendengarkan aktif, ya, mendengar versus mendengarkan. Iya, baik. Gimana mendengarkan? Tadi kan pertanyaan dari Bapak Ibu tadi kebanyakan kan bagaimana membuat pertanyaan, betul ya? Nah, Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu nih, ya, ada tekniknya. Yang susah itu bukan membuat pertanyaannya. Oke, pertanyaan ada tekniknya sendiri. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana Bapak dan Ibu mendengarkan coaching. Tanpa kita mendengarkan, kita nggak bisa bertanya, Pak. Atau pertanyaan kita itu seperti wawancara. Bapak dan Ibu pernah ya wawancara? Nih, wawancara itu begini ya. Pegang kertas, kamu sudah begini? Ya. Sudah pernah begini? Ya. Sudah pernah begini? Stop, terus gitu kan? Checklist. Itu namanya interview. Saya dulu seorang rekruter, Bapak dan Ibu, ada kandidat ya mau bekerja di company tempat saya bekerja, saya interview. Coba ceritakan pengalaman Anda gini. Anda pernah melakukan ini ya? Oke, cek. Interview itu namanya. Coaching tidak seperti itu, Bapak. Coaching itu mendengarkan. Bisa diceritakan apa yang dimaksud dengan Anda kurang happy nih di kantor, atau Anda kurang happy di mengajar, gitu ya. Dia cerita, Pak. Tekniknya bagaimana? Bagaimana caranya kita mendengarkan? Nah, Bapak dan Ibu coba lihat di layar Anda, di situ ada rasa.
rasa ini akronim atau singkatan Bapak dan Ibu. Pertama adalah receive, terima, acknowledge atau appreciate, ya, receive, appreciate atau acknowledge. S-nya adalah summarize, lalu A yang terakhir adalah ask, tanya. Pertama Bapak dan Ibu, kalau coach kita ngomong, ya, cerita, dengarkan saja, terima saja. Terima saja. Terima saja. Apapun yang diomongin, terima saja. Oke, oh seperti itu, baik. Dan hargailah mereka yang sedang berbicara itu. Caranya bagaimana? Entah Bapak Ibu manggut-manggut, oh oke, tanda ngerti, gitu ya. Atau oh, seperti itu, ada kalimat-kalimat, apa, kata-kata gitu. Oh, terus gimana, dan sebagainya. Nah, itu Bapak, itu namanya menghargai. Ya, appreciate atau menghargai. Lalu summarize. Oke, kalau dari cerita kamu, yang Ibu tangkap adalah begini. Apa benar? Coba di-summarize, Bapak dan Ibu. Dirangkum. Cerita yang panjang tadi dirangkum sebelum Anda bertanya. Jadi, dengerin aja dulu cerita. Dia cerita apa? Oh, oke, pahami. Oke. Selesai bicara. Oke, kalau yang Ibu tangkap dari apa yang kamu sampaikan tadi, itu kamu kesulitan belajar karena kamu merasa begini-begini. Apa benar? Dikonfirmasi Bapak dan Ibu. Dikonfirmasi. Karena jangan sampai pemahaman kita sama pemahaman siswa beda. Atau pemahaman kita dengan pemahaman orang yang kita puji beda. Ya? Dan sekali lagi, Bapak dan Ibu, jangan merasa lebih tahu. Nah, Bapak dan Ibu, mendengarkan itu tidak mudah. Sama sekali tidak mudah. Kenapa? Karena ada halangan untuk mendengarkan. Dan halangannya bukan soal berisik suaranya dan sebagainya, bukan. Halangannya banyak kan dari diri kita. Oke. Nah, paling tidak ada 3 halangan, Bapak dan Ibu, dalam mendengarkan itu ya. Ada 3 halangan. Halangannya bukan karena kita berada di tempat berisik, tapi karena pikiran kita yang berisik. Halangan yang sering, ya, yang membuat kita nggak bisa dengar, itu adalah judgment. Judgment, Bapak dan Ibu. Judgment itu gimana? Oh, ini kalau gitu saya sebentar. Oke. Saya stop dulu deh ya. Oke, Bapak dan Ibu. Karena kebetulan ini tidak ada materinya, tapi saya sharing aja ya pengalaman ya, Bapak dan Ibu. Yang membuat kita nggak bisa dengar orang, ya, membuat kita nggak bisa dengar orang itu paling nggak ada 3. 1, judgment. Judgment itu gimana? Judgment itu bahasa lainnya adalah rasa suzon. Itu judgment. Ada orang ngomong di depan Anda, ya, orang dewasa bicara di depan Anda, ya Bu, saya sudah mengalami kesulitan gini. Lalu di kepala kita itu muncul, kayaknya mau ngutang. Itu judgment udah. Naga-naganya mau ngutang, nih ngomong kayak gitu. Itu judgment. Atau orang dari jauh jalan, waduh nanti Pak, nanti bicara Pak Rahmat yang mana? Pak Rahmat yang itu orangnya. Pasti lihat orangnya petentang, jalan itu dan sebagainya. Ya, bertolak pinggang gitu. Wah, udah keder duluan kita. Wah, kayaknya orang yang galak, susah diyakinkan dan sebagainya. Judgment itu Bapak ya. Ya, itu judgment. Nah, itu yang membuat kita nggak bisa mendengarkan. Jadi berisik sendiri kepala kita nih, ya. Bukan karena suasananya berisik, ya. Kepala kita yang berisik, Bapak dan Ibu. Itu yang bikin kita nggak bisa dengar. Kedua, asumsi. Asumsi itu gimana? Asumsi itu adalah kalau Bapak dan Ibu, kita sebagai coach ya, itu merasa sudah tahu apa yang mau diomongin. 1.
Atau kita sudah merasa bahwa, oh maksudnya dia saya ngerti nih, maksudnya ini kan. Seolah-olah pemahaman kita sama pemahaman dia sama, seolah-olah. Itu membuat kita nggak bisa dengar. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi merasa sudah tahu itu saja itu sudah asumsi. Itu yang membuat kita akhirnya nggak bisa dengarkan. Apalagi siswa ya, Bapak Ibu, usianya lebih muda dari kita. Kalau kita dalam hati ada pikiran, Allah tahu apa nih anak? Udah judgment itu, Bapak dan Ibu ya. Nah, coba seberapa sering nih? Nggak usah dijawab di sini, nggak apa-apa. Nanti tanya diri sendiri saja. Seberapa sering kita diajak bicara sama orang, lalu kita, paling begini, paling begitu. Itu membuat kita nggak bisa dengar. Terakhir adalah apa? Asosiasi, Pak, Bu. Asosiasi itu apa? Asosiasi itu adalah ketika kita mendengarkan orang ngomong, terus kepala kita langsung mikir, akhirnya apa? Kita nggak dengerin orang yang ngomong, kita ingat memori masa lalu. Itu yang bikin kita nggak bisa dengar. Kita nggak mendengarkan. Itu. Ya. Kalau kita betul-betul mendengarkan, oh seperti itu, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita tanyakan. Banyak hal yang bisa kita tanyakan. Benar. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu di materi ya, Bapak dan Ibu. Saya mau editor share lagi. Baik. Komunikasi memberdayakan. Nah, di sini kita coba pertanyaan ya, Bapak dan Ibu. Di halaman ini sebenarnya ini menyangkut bagaimana kita bertanya. Pertanyaan, oke, Pak Joko Siswanto sudah judgment, asumsi. Satu lagi namanya asosiasi, Pak. Asosiasi itu menggunakan pengalaman kita sebagai referensi. Ya, pada saat kita mendengar, itu membuat kita nggak bisa mendengar. Ya, berbagi pengalaman nggak apa-apa, tapi ketika orang bercerita masalahnya, lalu kita malah mikirin, waduh saya dulu pernah begini, pernah begitu, itu bikin nggak bisa dengerin. Ya, komunikasi memberdayakan, bertanya secara efektif, Bapak dan Ibu. Pertanyaan itu harus pertanyaan terbuka, Bapak dan Ibu ya. Kalau bertanya itu, ya, gunakanlah, ini saya langsung kasih tipsnya ya, caranya. Gunakanlah pertanyaan itu pakai apa, bagaimana, ya, seberapa, siapa, di mana, boleh, ya, seperti itu. Yang harus dihindari Bapak dan Ibu, bertanya itu pakai kah. Apakah kamu sudah begini? Pernahkah? Sudahkah? Mungkinkah? Ya, dihindari Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena itu adalah pertanyaan tertutup. Karena jawabannya sudahkah? Jawabannya sudah atau belum. Pernahkah? Pernah atau belum. Sama pertanyaan yang pakai enggak. Pernah enggak? Pernah belum? Mungkin enggak? Itu semua pertanyaan tertutup, Bapak dan Ibu. Tidak efektif untuk menggali situasi. Kalau mau bertanya, apakah pekerjaan kita sudah selesai? Nah, itu pertanyaan tertutup, sudah atau belum? Saat ini seberapa dan bagaimana status pekerjaan kita? Mungkin itu lebih mudah. Oh, pekerjaan kita sudah sampai di sini, Pak. Gini. Itu ya, Bapak dan Ibu. Ya. Ini ada satu pertanyaan kayaknya. Maaf, saya lihat lagi. Izin, Pak, berarti pertanyaan sesuai dengan keadaan tidak baku tanpa keluar dari konsep tirta. Tirta itu
adalah kerangkanya ya Bapak dan Ibu ya. Kerangkanya adalah tirta, apa yang saya ajarkan tadi itu digunakan dalam tirta. Ya. Coba saya berikan pendalaman sedikit loh Bapak dan Ibu ya. Tips tadi. Lanjut dulu ya. Pertanyaan bagaimana? Pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu artinya membuat orang menjelaskan lebih banyak. Terus tadi gunakan apa, seberapa, bagaimana, dan sebagainya. Kalau apa, bagaimana sering ya Bapak Ibu, tapi seberapa biasanya Anda jarang gunakan. Ya, betul? Nah, contohnya apa menggunakan kata seberapa itu? Bapak dan Ibu kadang-kadang daripada kita nanya begini, kamu yakin nggak ini bisa berhasil? Atau apakah kamu yakin ini bisa berhasil? Ganti Bapak dan Ibu, gunakan seberapa yakin kamu ini bisa berhasil? Seberapa yakin? Orang itu akan menjawab, oke, seberapa yakin itu berapa persen? Boleh pakai skala dari 1 sampai 5, seberapa yakin? 4 deh, atau 4,5, 4,75, 4,95, boleh aja. Ya. Tapi orang diajak untuk melihat. Daripada nanya, kamu yakin nggak? Enggak. Atau yakin nggak? Yakin. Gitu. Seberapa yakin kamu? Itu lebih powerful, Bapak dan Ibu. Tujuan. Maksudnya, pertanyaan kita jangan yang keluar dari koridor. Pertanyaan kita fokus pada apa sih yang mau dicapai dalam percakapan ini. Reflektif. Reflektif artinya kita bertanya bagaimana sebetulnya apa yang kita alami. Setelah percakapan yang panjang Bapak dan Ibu, kalau di dalam sesi coaching, itu kita bisa bertanya ya kepada siswa ataupun kepada orang yang kita coaching. Oke. Setelah percakapan ini apa yang kepikiran sama kamu sekarang? Tanya seperti itu. Ya. Kamu sendiri rasanya bagaimana sekarang? Itu membantu siswa kita atau orang yang kita coaching untuk menilai di mana Ibu. Kita jangan langsung kita, oke, kalau menurut Ibu, kamu ini begini. Jangan begitu. Kalau saran saya, Bapak dan Ibu, kita memberikan umpan balik. Oke, kalau menurut kamu sendiri, kamu bagaimana sekarang? Saya gini, Pak, gini. Oke. Boleh Bapak tanya nih, alasan kamu menilai diri kamu seperti itu apa? Tanya dulu seperti itu, Pak. Beri kesempatan mereka untuk menilai dirinya sendiri. Oke. Setelah itu baru kita. Baik, kalau dari yang Bapak lihat, kamu melakukan begini, ini sudah bagus. Coba ditambahkan apa? Oh ya, satu lagi Bapak dan Ibu. Kalau ini dari saya pribadi ya. Kalau dari saya sekarang berusaha untuk menghindari kata-kata pakai tapi atau namun. Coba, kalau Bapak Ibu suka melihat itu ya, acara kontes penyanyi ya, entah itu Gen Idol lah, ya, apapun gitu ya. Suka begini kan, judge-nya itu kan ngomongnya gini. Kamu bagus, teknik suaranya sudah bagus, tapinya itu yang perlu didengar. Ya. Kalau mau Pak, Bu, ya, saya sekarang belajar yang gimana? Kamu bagus, di teknik yang ini bagus, coba kamu tambahkan. Tapinya dihilangkan Bapak dan Ibu. Orang dengar kata tapi atau namun itu. Ya, kunci kita juga. Siswa itu, Ibu lihat kamu cukup rajin, tapi udah bersyarat itu. Rajin tapi lebih baik ngomong aja. Ibu lihat kamu rajin, coba kamu tambahkan begini. Coba kamu tingkatkan ininya bagian sininya. Itu orang lebih menghargai, Pak. Ya? Itu. Maksud saya Bapak dan Ibu, kalau nanti Anda mempraktekkan teknik coaching, kalau jadi coach aja ngomongnya kayak begitu. Dalam keseharian Bapak dan Ibu, ya, ngomong satu,
jadilah teladan. Percuma Bapak dan Ibu, Anda baiknya itu kalau lagi ngocing aja, misalnya Bu Novianti ini bagusnya kalau lagi baiknya Bu Novianti itu baik banget kalau lagi ngocing. Tapi kalau udah nggak ngocing, saya dipelototin. Ya, sama aja bukan ya. Jadi jadikanlah teknik coaching atau ngomong, bertanya, mendengarkan dengan cara coaching ini menjadi perilaku Anda sehari-hari. Itu saran saya. Ya. Karena kan tidak mudah, tapi bisa. Anda akan dilihat sebagai orang yang berbeda. Maaf Pak, sama dengan jaga image ya Pak ya? Tidak. Jaga image tidak Bu. Kalau jaga image, saya lebih menyebutnya kalau jaga image itu konotasinya lebih kalau tidak ada yang lihat kita tidak melakukan itu ya. Nah, kalau saya lebih suka jadikan itu perilaku kita ya. Ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, lakukan itu maksud saya ya. Jadikan kebiasaan, jadikan gaya hidup Anda lah gitu intinya. Yang namanya Bu Zaitun itu kalau ngomong ya sekarang gitu. Nanti murid Anda, siswa Anda, teman Anda, ngomongnya kok begini ya sekarang. Tadinya takut kalau ngomong sama beliau, sekarang enak nih kalau ngomong. Itu tadi, ya. Nanti Bapak dan Ibu akan menjadi orang yang berbeda. Serius nih. Oke. Kita lanjut dulu umpan balik positif. Nah, ini umpan balik positif yang tadi ya Bapak dan Ibu yang saya sudah sampaikan. Artinya begini, kalau kita mau memberikan umpan balik kepada siswa, ya misalnya Bapak lihat kamu punya tekad yang bagus, ya. Nggak usah pakai tapi ya, Bapak dan Ibu, nggak usah pakai namun atau tapi, pakai dan saja kalau mau. Atau langsung coba kamu tambahkan yang ininya. Ya. Bapak lihat kamu punya tekad yang bagus ya, dan Bapak berharap soalnya Pak, kalau nanti kita memberikan tapi kamu jadi itu orang akan perhatiannya tetapi gitu ya. Kita itu terdiri dari tujuan. Bapak dan Ibu, jadi mohon maaf ini kita ternyata ini ya kita berlatih lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu, yang penting ya Bapak dan Ibu, pada saat Anda mengcoaching Anda harus tanya dua hal. Kita mau ngobrol apa? Kita mau ngobrol apa? Dan kamu mau dapat apa dari percakapan ini? Gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi tentu saja kalau kepada siswa kita yang jauh lebih muda, mungkin kita tidak bisa melakukan itu ya, karena mereka belum tahu. Nah, ini kepada siswa mungkin yang sudah remaja ke atas, itu bisa tanya, kamu mau ngobrol apa nih? Ya Bu, saya mau ngobrol tentang ini. Jangan lupa Bapak dan Ibu tanya, oke, kalau kamu mau ngobrol soal itu, kamu pengen dapat apa dari obrolan? Tanya Bapak dan Ibu. Tanpa itu, ya, nanti kita ngobrolnya akan kemana-mana. Kita nggak punya tujuan, kita mau dapat apa. Percakapan coaching itu adalah percakapan yang punya tujuan. Ya, sesuai dengan firman, tujuan. Baru kita identifikasi apa sih masalahnya, ya, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, ini saya tutup dulu deh. Stop presenting. Kita masih ada beberapa menit deh. Oke, begini. Bagaimana kalau kita demo nih? Saya mengusulkan kalau Bapak dan Ibu masih punya waktu, kita demo sebentar, ya. Saya minta salah satu dari Bapak atau Ibu, ya, yang bersedia jadi coach saya jadi coachnya deh, gitu. Saya cuma mau menunjukin ini, bukan mau pamer kecakapan ya, Bapak dan Ibu. Saya bukan mau pamer, tapi saya mau menunjukkan aja apa sih yang seperti apa melakukan coaching
asik itu. Boleh Ya. Pak, saya Pak. Siapa? Bu Zaitun? Zaitun. Oke, Ibu Siti Zaitun. Baik, Ibu. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita melakukan coaching seperti ini, ya, ini saya tidak sampai menemukan, artinya menemukan sampai tanya ya. Jadi saya mungkin baru sampai ke TI, identifikasi. Ya, tapi saya mau menunjukkan aja bagaimana cara melakukan. Bu Zaitun sudah siap? Bu Siti Zaitun? Siap. Baik, Ibu mukanya mbak. Ya, nanti Ibu gelap. Segelap satu ya Pak. Baik. Baik. Nah, baik. Saya panggilnya apa? Bu Zaitun atau Ibu Siti? Boleh Pak, siapapun boleh. Mau Ibu Siti, mau Ibu Z, mau Ibu Zaitun. Yang penting Siti Zaitun Pak. Oh ya, baik, baik. Baik, Ibu Zaitun ya. Ya, ini. Baik, Bu Zaitun. Terima kasih untuk kesediaannya. Kita mau. Nah, di dalam sesi ini kita mau ngobrol topik apa, Bu? Oh ya, sorry. Sebelumnya saya sampaikan bahwa percakapan ini sifatnya rahasia ya, Ibu. Yep. Ya, walaupun di sini ada teman-teman di bawah kemarin, tadi Bu Zaitun ngomongin ini loh, jangan begitu ya. Oke, ya. Percakapan ini sifatnya rahasia. Dan Ibu, apa Bu yang mau kita diskusikan di sore hari ini? Hari ini saya akan mencoba menghadapi keseharian saya di dalam kedinasan. Keseharian dalam Kedinasan. Boleh diperjelas Bu, apa yang dimaksud dengan keseharian dalam kedinasan ini? Karena saya seorang PNS, saya ingin menjadi seorang PNS yang digugu dan ditiru, Pak. PNS yang digugu dan ditiru, oke. Baik. Dalam percakapan kita, mungkin kita waktunya nggak banyak ya Bu, dalam cuma 10 menit. Apa yang ingin dapat? Yang saya ingin dapatkan kepercayaan seluruh warga sekolah dan masyarakat lingkungan setempat tentang kredibilitas saya sebagai guru PNS yang disiplin, yang berani berbeda, membuat perubahan di sekolah. Oke, kepercayaan. Nah, Bu, kalau dalam 10 menit ini kan nggak mungkin teman-teman yang lain langsung percaya gitu ya. Pasti. Nah, yang saya maksud di sini apa? Apa Ibu mau dapat apa cara-cara atau ada inspirasi atau ini dalam 10 menit ini mau dapat atau mungkin ada ide atau apa supaya orang bisa percaya? Ya, saya ingin mencari tahu bagaimana tips menjadi manusia baik sekolah. Oke, tips manusia baik sekolah. Baik. Nah, Bapak dan Ibu sampai di sini delta T selesai. T-nya selesai. Tujuannya apa? Mau dapat apa? Itu harus jelas ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita jangan ngobrol, topiknya apa? Saya mau ngomongin ini, terus ngomong gitu. Nggak jelas mau dapat apa, ya? Oke. Baik, saya ingin memperjelas ya, Bu Zaitun. Maaf. Oke. Ibu di sini tadi mengatakan bahwa menjadi PNS yang digugu dan ditiru, itu gambaran Ibu menjadi PNS yang digugu dan ditiru itu seperti apa sih, Bu? Ya. Bayangan saya, karena dari kecil saya selalu melihat guru-guru saya yang baik, otomatis saya ingin seperti beliau-beliau yang baik juga. Namun setelah menjalani saya sendiri menjadi guru, ternyata sulit untuk menjadi guru yang baik, Pak. Karena saya tuh jahat, Pak. Oke, ternyata sulit karena jahat. Oke. Ibu, jahat siksa apa? Pertanyaan saya, Ibu. Dari sendiri ya, Pak ya. Oke, baik. Pertanyaan saya, Ibu, apa yang membuat Ibu mengangkat isu ini?
Ya, karena saya jujur bahwa saya memiliki pribadi yang pelin-pelan, Pak. Kadang-kadang saya sering menganggap diri saya di bawah titik nadir sangat lemah sekali. Kadang-kadang saya merasa up gitu, di atas power gitu. Tetapi saya ketika untuk menjalankan, ketika rasa saya berada di atas gitu, saya tidak bisa menjalankannya. Entah apa yang terjadi pada diri saya pada saat itu. Dan ketika saya sering merasakan di bawah titik nadir, tapi justru saya bisa melakukannya gitu loh, Pak. Jadi inginnya saya tuh stabil, dan itulah yang bisa ditiru oleh diri saya ketika saya menjadi guru dipandang oleh siswa saya. Memiliki pribadi yang stabil gitu, Pak. Oke, Ibu tadi mengatakan ingin katanya pelin-pelan gitu ya? Iya. Dampaknya apa buat Ibu sikap ini? Sangat tidak baik jelas, Pak. Sering melalaikan waktu dan suka lupa dengan janji, Pak. Itu. Oke. Lalu Ibu tadi kan mengatakan bahwa ingin mendapatkan kepercayaan sebagai guru PNS. Kepercayaan dari siapa Ibu yang Ibu maksud? Yang saya pastikan dari siswa itu pertama, Pak. Karena saya lebih banyak berdekatan dengan siswa. Oke, namun tidak mustahil juga dengan atasan yang ada di sekolah saya ya, Pak ya. Atasan, baik. Ya. Nah, apa dampak dari sikap Ibu ini? Apa tanggapan baik atasan ataupun siswa Ibu ini terhadap sikap Ibu? Ya. Apa kata mereka? Ada dua sisi, Pak. Ketika siswa belum mengetahui saya secara dekat, mereka merasa takut dan cuek. Itu dari siswa, Pak. Ya. Nah, sedangkan dari atasan sekolah, keberadaan saya tidak dianggap. Nah, kalau Ibu tadi merasa ingin mendapatkan tips bagaimana merasa bisa dipercaya, ya, dan Ibu sudah menyadari bahwa ada sikap Ibu yang membuat mereka menghindar, begitu ya? Ya. Tidak percaya sama Ibu. Lalu, sebetulnya buat Ibu sendiri, gitu, apa yang masih bisa dilakukan, Bu, dengan supaya untuk mendapatkan kepercayaan tadi? Ya, saya mungkin harus lebih memperbaiki diri dari menghargai waktu, menghargai janji, dan menghargai teman-teman atau orang-orang yang mempercayai saya, Pak ya. Kemudian saya pun harus membenahi kepribadian saya supaya yang tadinya pelin-pelan menjadi stabil. Nah, ini perlu teman untuk membantu saya, untuk merehab saya minimal ya, Pak ya, untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, memiliki pribadi yang stabil. Oke. Ibu, kalau saya lihat dari keinginan, ada lagi Bu sebelum saya lanjutkan? Apa ada lagi hal yang terpikir sama Ibu? Okay. Cukup. Jadi Ibu tadi mengatakan bahwa saya perlu memperbaiki diri, ya, jadi menepati waktu, menepati janji, kemudian di sini juga perlu membenahi kepribadian seperti itu. Di antara hal-hal ini, Bu, mana yang paling bisa Ibu lakukan duluan? Mungkin membenahi diri dulu ya, Pak. Membenahi diri. Jadi Ibu tadi mengatakan untuk membenahi diri memerlukan ada teman, ya? Iya. Betul, seperti itu? Iya. Oke. Membenahi kepribadian itu ukurannya apa, Bu? Bahwa Ibu sudah menjadi kepribadian yang punya kepribadian yang lebih baik. Nanti ukurannya apa?
Ukurannya yang jelas saya bisa tepat janji, saya bisa tepat waktu. Tepat janji, tepat waktu. Oke. Jadi ukurannya adalah Ibu bisa tepat janji dan tepat waktu. Kalau Ibu tadi mengatakan bahwa memerlukan teman, apa sih fungsi teman ini nanti, Bu? Ya. Teman ini bisa menjadikan saya sensor bahwa saya sudah sensor dari segi positif perubahan saya, Pak. Karena saya yakin bahwa yang saya percayakan teman itu tahu baik buruknya saya. Jadi saya jelas harus mengandalkan teman supaya sensoritasnya berjalan dengan baik untuk stabilnya kepribadian saya. Baik. Oke. Saya ada pertanyaan begini, Bu. Seandainya teman ini, saya mau tahu dulu, saat ini teman seperti apa yang Ibu perlukan? Atau di mana Ibu bisa menemukan teman seperti ini? Iya. Kebetulan teman di CGP ada, Pak, satu sekolah juga, ya. Dan saya ingin teman itu berbicara apa adanya. Ketika saya salah, dia katakan salah. Ketika saya baik, dia harus katakan baik. Jangan menutupi karena kita bersahabat, karena kita berteman, kemudian takut sama saya, akhirnya yang salah jadi baik semua. Nah, itu kan perasaan penilaian tidak adil untuk saya, Pak. Sehingga saya tidak merasa maju, saya merasa perfect terus di depan teman saya itu, Pak. Jadi pertama ini Ibu mengatakan bahwa teman ini sebenarnya sudah ada ya, sudah ada di antara para CGP, dan harapan Ibu kepada teman ini adalah tadi ya, bersikap jujur, bersikap terus terang apa adanya. Bu, saya mau tahu seberapa yakin Ibu bahwa dengan dibantu teman ini Ibu bisa menjadi harapan bisa mencapai harapan. Saya yakin ya, Bu. Iya. Oke. Apa sih yang membuat Ibu yakin? Karena dia pros baik menurut pandangan saya, dan dia mampu menjadi tidak ember, Pak. Baik. Jadi Ibu memang percaya bahwa yang bersangkutan bisa. Bisa. Oke, tadi saya ada pertanyaan begini, Bu, sebetulnya. Seandainya teman ini tidak ada, atau misalnya katakanlah salah satu dan lain hal, dia tidak bisa membantu Ibu, apa yang perlu dilakukan? Mungkin harus lebih mencari cara lain ya, Pak ya. Introspeksi diri, kemudian mencoba mencari bahwa kefatalan saya itu dari kelabilan pribadi itu harus meminta saran pada keluarga, Pak. Bisa jadi itu. Dan mencari teman lain. Oke. Saran keluarga, teman lain. Oke. Ibu Zaitun, sampai sejauh ini ya, percakapan kita ini, apa yang terpikir oleh Ibu saat ini? Saya merasakan plong, Pak. Mengeluarkan apa yang saya rasakan, ada yang mau dengarkan. Oke. Kalau mungkin pertanyaan saya, Bapak Ibu, kita sudah sampai dari tadi TA ya, kita sudah saya akan masuk kepada rencana R ya, IR. Ya. Oke. Kalau ada hal yang paling segera bisa Ibu lakukan terkait sama rencana Ibu tadi, apa, Bu? Harus cepat menangani permasalahan saya, Pak. Oke, intinya berkomunikasi. Oke. Jadi Ibu ingin berkomunikasi. Tapi langkah pertama apa, Pak? Ya, Bu. Ya, langkah sederhana apa yang Ibu bisa segera lakukan? Mendatangi teman saya yang lain. Jika teman yang saya maksud tidak ada. Itu. Tapi tadi teman yang didahulukan teman yang sudah ada dulu ya, Bu ya? Gitu? Iya. Biar nggak susah, Pak. Ya. Baik.
Oke, kalau tanggung jawab dan sebenarnya itu nanti komitmen ya soal bagaimana nanti Bu Zaitun bisa melakukan dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, ini sebetulnya ini adalah demo singkat saja ya, demo singkat saja bagaimana sebuah proses coaching dilakukan. Saya tidak mentah jalan keluar Bu Zaitun sampai pada titik ini ya, karena kita hanya 10 menit ya waktunya. Misalnya sesi coaching itu biasanya berlangsung sekitar 30, 40 sampai 60 menit Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau misalnya pada siswa kasihan mungkin kalau kelamaan ya, udah keburu takut duluan kalau ketemu sama Bapak dan Ibu. Jadi tapi kepada orang dewasa itu kita bisa lakukan, kalau bisa jangan lebih dari 60 menit karena biasanya sudah jadi curcol ya, jadi ngobrol nggak nemu ya, nggak kemana-mana. Nah, Bapak dan Ibu yang sampai TA ya, karena waktu kita memang terbatas, tapi yang mau saya demonstrasikan adalah Bapak Ibu perhatikan ya, tadi saya bertanya adalah kita mau ngobrolin apa, kedua kita mau dapat apa. Dari Bu Zaitun tadi mengatakan saya mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan kerja. Nah, kita harus ingat bahwa selesai percakapan orang bukan langsung percaya, gitu ya. Jadi kita tahu, oke, apa Ibu dapatkan apa nih tipsnya? Kah? Itu perlu dipertegas, Bapak dan Ibu, ya. Jadi yang dimaksud dengan tujuan mau dapat apa adalah dapat apa dari percakapan itu, ya. Kemudian tadi saya masuk menggali. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya menggalinya, saya bukan nanya kan, Ibu masalahnya apa sih Bu sampai nggak dipercaya? Itu Bu Zaitun sendiri yang cerita, gitu ya. Yang saya tanya adalah apa Bapak Ibu perhatikan? Apa yang membuat Ibu mengangkat? Itu namanya saya berfokus pada Bu Zaitun. Saya bukan membicarakan masalahnya dia apa, kamu ngapain aja. Kalau saya berfokus pada masalah, Bapak dan Ibu, pertanyaan saya adalah, Bu Zaitun ngapain aja sampai nggak dipercaya orang? Itu pertanyaan berfokus pada masalah. Makanya Bapak dan Ibu, saya menyarankan Bapak dan Ibu ketika mengcoaching siswa ataupun siapapun, jangan mikirin masalahnya. Pikirkanlah siswa kita itu, orang yang di depan kita. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan ini pertanyaan saya, apa yang membuat ini jadi masalah buat Ibu? Oh iya. Ya. Di awal tadi saya membuat pertanyaan saya itu memperjelas situasinya. Ibu tadi mengatakan ingin misalnya tadi jadi orang yang dipercaya atau apa sih yang menyebabkan ini menjadi orang yang digugu dan ditiru, ya seperti itu. Nah, saya tanya dulu, maksudnya digugu dan ditiru dia seperti apa? Versinya Bu Zaitun beda loh sama versi saya. Nah itu Bapak dan Ibu ya, yang perlu kita perjelas dulu. Baik. Kemudian tadi setelah itu saya tanya, apa yang bisa membuat Ibu jadi dipercaya? Coba Bapak Ibu, apakah saya tadi memberikan solusi? No. Apakah saya tadi menyarankan sesuatu? Sama sekali tidak. Bu Zaitun sendiri yang menemukan jalannya. Bisa jadi Bu Zaitun sudah memikirkan ini lama. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Bu Zaitun menjawabnya lancar ya. Ya. Saya menduga Ibu mungkin sudah sudah memikirkan ini sebelumnya, gitu, memikirkan jawaban itu. Kalau yang betul-betul itu biasanya saya tanya gitu orang diem dulu, apa ya Pak? Nah, gitu. Nah enaknya kalau sudah punya kita sudah memikirkan, oh ya kayak saya mau melakukan ini, Bapak dan Ibu sebenarnya pekerjaannya lebih ringan. Gunakan apa yang sudah dipikirkan, tapi kita tanyakan. Tadi seperti Bapak Ibu perhatikan ya, tadi Bu Zaitun mengatakan bahwa saya akan nanti saya akan bergantung sama teman saya, jadi teman saya akan membantu saya. Tadi ada pertanyaan, itu bukan pertanyaan iseng ya Bapak dan Ibu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kalau teman itu tidak ada? Coba. Kenapa saya harus bertanya itu? Ada kemungkinan, ya, misalnya teman Bu Zaitun tidak selamanya akan bersama-sama Bu Zaitun, betul? Nah, kalau
Bu Zaitun sangat bergantung sama temannya. Apa yang terjadi kalau temannya nggak ada? Bu Zaitun, oh iya, terus gimana dong? Masa saya mengikuti teman itu kemana-mana, kan nggak mungkin. Nah, itulah pertanyaan saya. Nah, itu. Ya, Bapak dan Ibu, itu namanya pertanyaan kreatif seperti itu. Jadi, kita lihat, jika ini tidak terjadi, apa yang akan terjadi? Dampaknya seperti apa? Ya, Bapak dan Ibu? Oke, mudah-mudahan itu bisa memberikan sedikit gambaran. Saya buka sedikit, siapa tahu mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Dari, oke, terima kasih Bapak. Oke. Setiap ayat tarik asal berumpan balik contohnya. Oke, terima kasih Ibu. Saya rasa Bu Zaitun terlalu menargetkan sesuatu yang perfect, sehingga kekurangan Ibu adalah dilema bagi Ibu sendiri. Oke, ini Bu ini Bapak atau Ibu nih, Nur Hidayah ya. Ya boleh saja, itu pendapat ya. Itu judgement loh itu. Ya. Itu judgement loh ya. Asal ingat nggak apa-apa ya Pak. Judgement itu asal Anda tahu kalau itu judgement. Aku tahu. Tadi saya judgement. Atau saya ini berasumsi nih. Nggak apa-apa. Yang penting Anda sadar aja. Sehingga Anda sadar, oh ya jangan sampai begitu. Gitu ya. Baik, apakah ada yang boleh bertanya Pak? Ibu, kita masih ada waktu sedikit. Saya Pak, ada mau bertanya? Iya, Ibu Armalina. Ya Pak, yang mau saya tanyakan begini Pak, setelah melakukan coaching, apakah yang akan dilakukan oleh coaching itu merupakan tanggung jawab coach juga, atau sesuatu yang harus ditindaklanjuti juga oleh seorang coach? Nah itu Pak yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya adalah apakah setelah coaching itu menjadi tanggung jawab coach juga? Nah, sebetulnya inilah salah satu alasannya ya Bapak dan Ibu, seorang coach itu jangan atau buru-buru katakanlah menyarankan, memberikan solusi. Karena begini, salah satu alasannya, jika saran Anda dijalankan dan tidak berhasil, siapa yang disalahkan? Coachnya, betul? Iya, kita ya Pak. Iya, kita ikut disalahkan. Tapi kalau Bapak dan Ibu mendampingi dia, ya menemukan jalan keluar, gitu, dan kita, oke, apa yang mau kamu lakukan? Oh, saya akan mencoba ini Pak. Oke. Ya mungkin dia akan tanya, menurut Ibu bagaimana? Sejauh saya tahu, saya lihat ini kelihatannya bisa dilakukan, silakan dicoba. Dia akan mencoba. Nah, pada sesi berikutnya, dia akan, Bu, kayaknya saya kurang berhasil ya. Kita mungkin harus menemukan cara lain. Atau kita harus cari tahu penyebabnya, kenapa cara ini belum berhasil. Atau belum efektif. Nah, gitu. Kita eksplor sama-sama, Bapak dan Ibu. Itu lebih enak. Ya, jadi ini bukan soal pertanyaan, pakai jadi yang coach dan coaching saja, ya, gitu ya. Tapi di sini kita menempatkan diri sebagai pendamping ya, Bu Armalina. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Ya, itu asal memang Ibu menempatkan diri sebagai pendamping. Saya kira cukup itu jawabannya. Baik, ada lagi? Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya Pak. Ibu, ya, Ibu Marwa. Oke, silakan Ibu. Iya, ketika mengikuti pembicaraan Bapak, ada kata yang saya maksudnya terpancing, misalnya ingin tahu lebih jauh, yang berkaitan dengan Bapak mengatakan bahwa coaching itu biasanya tidak satu kali dilakukan. Nah itu pertanyaan saya, yang mentargetkan bahwa coaching itu tidak satu kali dilakukan, itu apakah kita atau kesepakatan bersama atau permintaan dari coaching? Kemudian berkaitan dengan coaching yang ingin lebih mengembangkan karirnya, itu sejauh mana kita ikut terlibat dalam hal ketika dia bercerita tentang karirnya, sampai sejauh mana, itu sampai berapa lama targetnya, apakah setahun, 2 tahun, seperti itu Pak. Maksudnya karena memang coach kan dengan psikiater ataupun konseling kan tidak sama. Terima kasih Pak. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Marwa. Oke, pertanyaan pertama adalah berapa lama sebetulnya atau berapa banyak sesi coaching itu dilakukan? Ya, yang saya katakan tadi,
bahwa sebetulnya coaching itu adalah satu proses pengembangan, satu proses. Nah, kalau pengalaman kami ya Ibu, coaching itu dilakukan dalam 3 atau 4 pertemuan berseri. Jadi sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat. Kadang-kadang kita sudah menyediakan 4 sesi. Dalam 2 sesi masalah selesai. Atau coach sudah menemukan jalan keluarnya. Terus yang 2 sesi lagi mau dibatalkan boleh sesuai kesepakatan saja, atau mau diisi dengan topik lain, silakan saja. Bapak Ibu, kalau kami kebetulan coach profesional itu biasanya memang ada katakan satu package gitu ya, satu package program itu 4 sesi ya, kita lakukan 2 sesi selesai, kemudian kita yang 2 sesi lagi mau bagaimana Pak Bu, oke Pak, kita isi dengan topik apa, malah kemudian akhirnya nambah bisa juga gitu, ya. Atau sebaliknya kita menyediakan 4 sesi, ternyata masalahnya cukup rumit sehingga diperlukan sesi berikutnya, misalnya, ya, diperlukan sesi berikutnya. Nah itu kita bisa apakah kita mau lanjutkan dengan 2 sesi atau 4 sesi, semua kembali ke kesepakatan, seperti itu, ya. Oke, kedua bagaimana dengan karir, ya, kalau karir mengikuti, sekali lagi Ibu, itu kesepakatan saja, ya, kesepakatan. Mungkin ada siswa Ibu yang misalnya siswa SMA ingin memilih, Bu, saya cocoknya ambil jurusan apa ya, seperti itu ya. Gitu. Mungkin sampai dia akhirnya lulus, ya sampai itu, ya sudah selesai. Gitu. Sesuai kesepakatan sekali lagi, Ibu, ya tidak baru memaksakan diri bahwa, harus sampai bertahun-tahun tidak. Ya, saya kalau dapat klien, saya perlu banyak bertahun-tahun. Langsung kontrak aja Bu, kalau saya sudah setahun penuh, enak lagi dibayar di muka gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan, maaf saya buka lagi ya bagian pertanyaan ini. Pak Joyo Sumarjo, setelah coaching selesai, selama ini saya mengawasi murid coaching melalui komunikasi terjadwal, bisa 3 hari atau seminggu kemudian untuk mengembangkan, atau coaching merasa telah menemukan solusinya. Iya Pak, penting Bapak dan Ibu ya, antara satu sesi dengan sesi lain ya, atau misalnya kita hanya satu sesi kemudian kita tidak melakukan sesi berikutnya lagi, ada baiknya komunikasi itu dijalankan ya, untuk melihat atau memonitor perkembangan saja gitu. Nah Bapak dan Ibu, saya tadi kan mengatakan saya mengcoaching di kampus ya, kadang-kadang saya mengcoachingnya itu dalam job fair, dalam career fair. Jadi orang membuka stand untuk perusahaan mencari calon karyawan dan sebagainya. Saya membuka coaching klinik di situ, bukan coaching klinik, coaching career coaching. Yang datang adalah pengunjung dan mereka mendiskusikan bagaimana karir mereka. Itu hanya ketemu 1 kali, ya, hanya ketemu 1 kali. Di antara mereka, ya, kadang-kadang setelah itu saya berinisiatif, bagaimana Bu, atau Mbak, atau Mas, perkembangannya dari apa yang kita bicarakan waktu itu. Hanya itu aja saya tanyakan. Nah, mereka kalau merasa ini ya menjawab, oke Pak, ini saya sudah mulai bisa, atau saya sekarang lagi belajar membuat CV dan sebagainya, macam-macam. Ya, ada yang menjawab, yang tidak menjawab juga ada, ya, seperti itu. Jadi adalah baik Pak Joyo untuk kita berkomunikasi. Tapi hati-hati jangan sampai komunikasi itu lalu menjadi annoying ya, menjadi mengganggu untuk yang bersangkutan. Itu saja yang perlu dijaga. Ya, Ibu Nur Hidayah ingin bertanya, apakah coach diharapkan juga menjadi coach di kemudian hari? Wah, itu kalau yang bersangkutan tertarik dan berminat, monggo, Ibu ya, silakan saja ya. Tapi itu tidak menjadi satu target lah. Ya, orang yang kita coaching tidak harus kemudian menjadi coach juga. Ya. Sama lah seperti orang bercita-cita, gitu ya. Kita dokter mau ngawali orang, kemudian orang dia jadi dokter juga ya, belum.
Begitu Bapak dan Ibu. Baik, ini saya kayaknya udah terlalu jauh ya. Bapak dan Ibu, ini sudah waktunya sudah pukul 16.54 di waktu saya ini. Maaf, di sini ada Bapak Ibu fasilitator, apakah ada di sini? Saya bukan tadi tidak melihat tadi namanya. Baik. Mungkin saya buka lagi 1-2 pertanyaan deh ya sebelum kelas kita akhiri, Bapak dan Ibu. Saya juga nggak mau mendominasi waktu Bapak dan Ibu. Anda juga perlu istirahat dan sebagainya. Nah, kan mungkin Ibu atau Bapak ada pertanyaan terkait coaching yang bisa saya jawab. Di sini ada Bu Yunita, ada Bu Ipin, Bu Fitria, Fatima, Bu Umi. Izin Pak bertanya Pak. Oh ya, ini Bu Yunita, baik. Ya, silakan Ibu. Begini Pak, apakah pada setiap sesi coaching orang coach itu harus mengucapkan bahwa percakapan kita ini bersifat rahasia? Apakah harus demikian? Apakah harus diucapkan atau kalau terkadang kami yang baru ini lupa gitu kan Pak, terlanjur masuk ke dalam percakapannya atau bagaimana? Iya, baik. Terima kasih Bu Yunita. Untuk anak pendidikan Pak, untuk murid gitu, apakah kita juga ucapkan seperti itu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Yunita. Baik, pertanyaannya sebetulnya standarnya ya, kalau setiap percakapan coaching itu harus bersifat rahasia ya, Ibu, Bapak ya. Jadi apa yang kita bicarakan, kita sebagai coach itu memegang ya, walaupun misalnya coaching kita lupa tidak, tapi kita memegang bahwa apa yang kita bicarakan dalam satu sesi coaching itu tidak untuk diceritakan di luar sesi itu ya, itu yang kita ingat. Nah, apakah harus disampaikan ya, Bu Yunita, kalau misalnya kita melayani coaching orang yang sama beberapa kali, mungkin kan dia sudah tahu bahwa percakapan rahasia ya, mungkin sudah nggak perlu disampaikan lagi karena dia sudah percaya pada itu gitu ya. Tapi kalau orang yang baru pertama kali ketemu atau baru 1 atau 2 kali, itu hanya untuk mengingatkan saja yang bersangkutan bahwa percakapan ini rahasia. Tujuannya apa Ibu? Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa Anda aman berbicara dengan saya gitu loh ya. Jadi Anda boleh berbicara apa saja karena saya sebagai coach tidak akan mengabarkan atau menceritakan keluar ya. Tapi kalau coach yang akhirnya ngember sendiri ya terserah itu ya. Terus bukan salah itu. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, istilah coach ada di sepak bola. Iya, betul Pak Joko. Coach itu kalau asal muasalnya ya Bapak dan Ibu ya, kalau Anda ke Daun ya, itu coach itu artinya gerbong kereta itu disebut coach. Bus gede, bus apa namanya itu, bus turis itu ya, kadang-kadang tulisannya executive coach, karena coach itu adalah alat angkut. Makanya kalau Bapak Ibu, nah ibu-ibu terutama ya, tahu ya merek tas Coach, gambarnya apa? Kereta kuda ya. Nah, jadi coach itu sebenarnya apa? Coach itu kalau kita pakai filosofi alat angkut, coach itu sebetulnya menghantarkan, betul nggak? Menghantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain, betul? Sama Bapak dan Ibu kalau jadi coach itu menghantarkan siswanya dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Makanya perlu ada tujuan. Jadi proses coaching itu ibaratnya ya, Bapak Ibu ini banyak dari Cirebon, ibaratnya adalah perjalanan dari Jakarta ke Cirebon. Misalnya ya, saya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Cirebon. Proses coaching itu kita harus tahu, kamu mau kemana? Saya mau ke Cirebon. Itu adalah tujuan, betul? Kamu lagi ada di mana? Saya lagi ada di Jakarta. Itu adalah situasi saya saat ini.
bagaimana caranya kamu ke Cirebon? Oh, saya lewat tol, mungkin saya mau lewat Bandung sedikit, melipir sedikit, kemudian nanti lewat Majalengka dan sebagainya, seperti itu. Macam-macam caranya. Ya, itu namanya cara alternatif. Dan terakhir, apa yang mau kamu lakukan supaya kamu bisa sampai Cirebon? Saya mungkin naik travel, saya mungkin naik kereta, saya seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi ibaratnya itu seperti itu. Oh, cuma 900 main udah di proses coaching itu seperti itu. Kita sebagai coach menghantarkan, bicara sama orang itu, kamu mau kemana sih? Saya mau ke Cirebon. Kamu sekarang ada di mana? Saya lagi di Jakarta. Oke. Apa yang terpikir sama kamu? Cara-cara apa yang bisa kamu pikirkan untuk kamu bisa ke Cirebon? Saya bisa naik kereta, saya bawa mobil, saya naik travel, saya ada macam-macam. Oke. Setelah kamu dapatkan macam-macam seperti ini, lalu yang mana yang mau kamu lakukan? Karena duit saya segini, saya naik travel aja deh. Seperti itu. Nah itu loh Bapak dan Ibu ya. Coach itu kayak begitu. Ya. Jadi coach itu seperti itu. Apakah, tadi kan pertanyaan seorang coach, saya tidak, oh kamu mau ke Cirebon, naik ini saja. Nah itu namanya bukan coach. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, boleh nggak sih kita berbagi pengalaman Pak? Boleh Bapak dan Ibu ya. Ya, terutama kalau kita berhadapan dengan siswa. Ya. Gitu ya. Anda boleh berbagi pengalaman, ya, boleh memberitahu. Tapi begini Bapak dan Ibu, saran saya ya, terutama kalau Bapak dan Ibu coaching orang yang sudah dewasa. Orang dewasa itu sebenarnya kayak siswa kita ya. Siswa kita ajari dengar. Kalau orang dewasa ingin belajarnya juga cara orang dewasa, yaitu berdasarkan pengalaman. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Anda punya sesuatu untuk dibagikan kepada orang itu, minta dia dulu, oke, apa yang terpikir sama kamu? Seperti yang saya lakukan tadi, ya. Saya tahu Bu saya itu bukan anak yang baru kemarin yang mesti diajarin kan. Saya nanya ke Bu saya itu apa? Apa yang kepikir sama Ibu? Apa aja boleh. Nah, Bu saya itu cerita, saya punya rencana seperti ini. Kalau saya punya sesuatu untuk saya bagikan kepada Bu saya itu, saya akan sampaikan, oke Bu saya itu usul bagus. Saya, kalau boleh berbagi, saya dulu pernah mengalami begini-begini yang saya lakukan adalah seperti itu. Menurut Ibu bagaimana? Nah itu Bapak dan Ibu. Coaching itu gitu. Ya? Oke. Wah, sudah jam 5:02. Saya nih kayaknya, saya nggak tahu nih, habis ini saya kayaknya potong honor nih, kelebihan waktu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, ya, bisa membuat pemahaman, pengetahuan dan memperkuat apa yang sudah Bapak dan Ibu punya. Ingat ya Bapak dan Ibu, saya tidak merevisi apa yang sudah Anda tahu. Bapak Ibu sudah tahu, saya menambahkan di sini. Ya, silakan Bapak Ibu nanti memilih. Oke, ini yang lebih cocok buat saya. Tadi pertanyaan Ibu tadi ada bagaimana kita mengcoaching anak yang PAUD, ya. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, kita tidak bisa menggunakan PIPA secara penuh kepada siswa kita yang PAUD. Tapi sediakan diri Anda untuk menjadi pendengar. Anda menjadi mitranya dia. Mitra ya dengan anak PAUD. Mitra, caranya apa? Dengarkanlah mereka. Maunya apa sih? Maunya gini. Mereka pasti butuh mungkin bimbingan dari Bapak Ibu. Dalam hal ini untuk kepada siswa yang PAUD, Bapak dan Ibu mungkin lebih banyak berperan sebagai mentor dulu. Karena mereka belum tahu banyak. Gitu ya. Bapak Ibu. Dan Anda nggak usah merasa bersalah. Aduh Pak, saya harus ngajarin ini anak-anak. Saya nggak bisa, padahal coaching kan nggak begitu. Nggak usah Pak. Di mana diperlukan Anda menjadi mentor, jadilah mentor. Di mana diperlukan Anda menjadi konselor, kalau Anda punya lisensi konselor, jadilah konselor. Ya. Kalau ada orang yang, aduh Pak, ini ada masalah yang urgent, yang harus segera diselesaikan. Oh, kalau gitu, apa yang sudah terjadi? Oh, kelamaan Pak, tuh. Jangan pakai coaching kalau keputusan harus segera diambil. Pakai direction. Oke, kamu lakukan A, B, C, D, E. Nah, itu.
Jadi ada waktunya masing-masing ya Bapak dan Ibu. Coaching tidak lebih baik daripada metode-metode yang lain. Tapi ada waktunya. Kapan saya menggunakan mentoring, kapan saya menggunakan directing, dan kapan saya menggunakan coaching. Itu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian di hari ini, terutama adalah kelebihan waktu ya. Tapi doa saya Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan, dan jangan lupa para guru praktek atau pendamping Anda, pendamping guru penggerak sudah mempelajari ini. Jadi Bapak dan Ibu saya harapkan nanti juga bisa lebih nyambung dengan mereka. Mereka akan menggunakan teknik coaching. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh lihat ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak.